mata kuliah asuransi umum gitu ya. Ya, jadi selamat datang gitu ya. Mungkin buat yang baru, tadi saya lihat ada beberapa orang yang kayaknya ini baru pertama kali gitu ya. Jadi saya ucapin selamat datang. Jangan malu-malu kalau misalnya ada yang mau ditanyakan langsung ditanyain aja gitu ya. Jadi kalau misalnya pun saya tanya ya dijawab aja kita nggak usah malu-malu. Oke. Ya, jadi materi kita di pertemuan pertama ini kita akan belajar terkait peubah acak dan juga besaran distribusi dasar. Nah, eh, ini juga sebenarnya kalian sudah pelajari ya di pertemuan satu dan 2 di perkuliahan ya. Dan saya rasa pasti juga kalian sudah pernah atau sudah tahu gitu ya terkait peubah acak itu apa gitu ya. Jadi intinya adalah gini, ketika kita membuat sebuah model gitu ya, model aktuaria. Nah, sebenarnya model yang kita buat itu adalah caranya kita gitu ya untuk mencari tahu gitu terkait uang yang akan kita keluarin di masa yang akan datang ya, kayak pembayaran yang akan kita lakukan. Yang pastinya itu tuh nggak pasti nilainya berapa gitu dan kapan akan terjadinya gitu. Ya, jadi eh, ketidakpastian itu tadi ya bisa berupa itu tadi kejadian ya kita nggak pernah tahu kita akan ngeluarin uang itu kapan gitu dan waktu gitu ya kita juga nggak tahu kapan kita waktunya akan melakukan pembayaran dan atau mengeluarkan uang dan juga tentunya satu lagi besar gitu ya jadi kita nggak pernah tahu nih berapa sih uang yang akan kita keluarin di masa yang akan datang gitu kayak contoh paling sederhananya ya kalau misalnya nih ya kita nggak pernah tahu nih kira-kira besok uang yang kita bakal keluarin itu berapa gitu ya untuk menjalani kehidupan gitu. Nah jadi cara kita untuk uh, mengantisipasi ketidakpastian itu tadi dengan ya itu tadi melalui peluang gitu ya. Nah, jadi melalui peluang inilah kita akan berusaha mengestimasi gitu ya istilahnya terkait uang yang akan kita keluarkan di masa yang akan datang gitu. Nah, jadi sebenarnya apa sih gitu ya peubah acak itu? Jadi kalau secara matematis gitu ya, peubah acak itu adalah sebuah fungsi ya, yang mengaitkan suatu bilangan real pada setiap unsur dalam ruang sampel atau fungsi yang memetakan ruang sampel ke bilangan real gitu ya. Nah, jadi di sini ada beberapa contoh model ya, model peluang. Nah, di sini kita ambil yang sederhana itu ada 4 model. Yang pertama nih model dari usia kematian antara usia 1 sampai 100 gitu ya. Tentunya model ini itu bersifat kontinu. Kenapa? Karena ya kematian seseorang itu bisa terjadi di kapanpun gitu ya. Ya bisa di usia 70 tahun gitu atau misalnya di usia 50,98 tahun gitu. Ya itu bisa saja terjadi gitu. Nah, kemudian model yang kedua adalah model dari sejumlah dolar yang dibayarkan pada klaim asuransi. Nah, ini juga bersifat kontinu. Ya karena kita eh, jumlah uang yang dibayarkan pada klaim itu ya jumlahnya itu tidak bersifat diskrit kayak misal 100, 200 gitu, tapi kayak ya beragam, bisa aja 1117 dan lain-lain kayak gitu. Nah, model yang ketiga adalah model dari banyaknya klaim polis asuransi dalam 1 tahun. Nah, ini dia bersifat diskrit. Kenapa dia sifatnya diskrit? Ya karena ini menyatakan banyaknya klaim. Jadi pasti dia bilangannya ya satu, dua, dan seterusnya gitu. Nggak mungkin ada klaim ya berapa banyak klaim dalam tahun ini. Totalnya ada 50,1 klaim. Ya itu nggak mungkin ada ya. Karena klaim ini kan dia bersifat polis itu bersifat satuan gitu ya. Ya, jadi tidak mungkin koma-koma gitu. Makanya dia bersifat diskrit. Nah, kemudian model untuk total dolar yang dibayarkan pada polis malpraktik. Nah, ini dia bersifat mixed gitu ya. Pencampuran antara kontinu dan diskrit. Jadi ada sekat nanti di mana dia bersifat diskrit gitu dan nanti yang satunya lagi dia bersifat kontinu gitu. Nah, jadi uh, sama sebenarnya kayak matematika aktuaria ketika kita berbicara terkait peubah acak, maka kita akan membahas beberapa fungsi. Nah, yang pertama itu adalah fungsi distribusi kumulatif atau cumulative distribution function atau CDF gitu ya. Nah, sebenarnya mungkin kemarin kita udah bahas ya masalah distribusi kumulatif di matematika aktuaria. Nah, ini kita bahas versi dari asuransi umumnya. Sebenarnya sama aja definisinya. Jadi intinya fungsi distribusi kumulatif gitu ya atau yang kita sebut dengan fungsi distribusi yang notasinya bisa fx seperti ini atau fx yang seperti ini
Ya, jadi ini adalah sebuah peubah acak dari X yang merupakan peluang bahwasanya X itu akan bernilai kurang dari atau sama dengan sebuah bilangan yang diberikan. Misalnya di sini dikatakanlah X gitu ya. Jadi kita bisa tuliskan bentuknya seperti ini. Ya, f X dari X itu adalah peluang bahwasanya X besar itu akan kurang dari sama dengan X kecil gitu. Nah, sifatnya sama sebenarnya kayak sifat yang ada pada matematika akuarial yang kemarin ya, merupakan sifat peluang. Yang pertama, ini nilainya berada di antara 0 dan 1 ya, untuk setiap X ini bacanya untuk setiap ya, untuk setiap X. Jadi untuk setiap X maka nanti nilainya itu pasti antara 0 dan 1 gitu ya. Tidak akan lebih dari 1 ataupun kurang dari 0. Nah, ini fungsinya fungsi tidak turun dan dia kontinu kanan, kontinu kanan. Kemudian ini limitnya ya sebenarnya sama kayak yang di matematika aktuaria kemarin ya. Eh, Ketika dia menuju minta hingga artinya nilainya adalah 0 dan ketika dia menuju tak hingga maka nilainya 1. Jadi dia akan dimulai dari 0 ya dan berakhir pada 1 kayak gitu. Nah, kita coba lihat untuk model pertama yang tadi terkait usia kematian atau the age at death ya antara usia 0 sampai 100 tahun ya. Katakanlah kita misalkan ini X1 itu menyatakan peubah acak dari usia kematiannya tadi gitu ya. Maka si fx1 ini adalah f1x ini adalah peluang kematiannya ya. Misal nih kita ambil contohnya peluangnya itu ternyata bentukannya seperti ini ya. Jadi peluangnya itu 0 untuk X kurang dari 0. Artinya semua orang yang baru lahir itu akan hidup gitu. Nggak mungkin dia lahir ke dunia dalam kondisi meninggal ya. 0 ketika X-nya kurang dari 0. Kemudian dia akan bernilai 0,01 X ketika eh, X-nya itu di antara 0 ya dan 100. Dan dia akan bernilai 1 gitu ya, atau peluangnya itu adalah 1 ketika dia X-nya itu lebih besar sama dengan 100 gitu ya. Ini contohnya. Nah, sebenarnya ada banyak gitu ya fungsi distribusi yang bisa kita buat gitu ya. Contohnya nih, misalnya katakanlah ini saya punya fx1 gitu ya. Nah, jadi dia akan bernilai 0 ketika X-nya kurang dari 0, kemudian dia katakanlah bernilai berapa nih? Misal ini untuk usia dari 0 sampai 120 tahun gitu ya. Nah, maka fungsinya ini 0,1 0,12 ya. 12 oke 0,012 ya. Nah, intinya kita mau ini ada X-nya ya. Kita kali intinya kalau kita masukin 100 dia jadi 120. Eh 1,2 ya, sorry. Nilainya itu adalah 1,2 X gitu ya untuk yang 0 sampai X 100 dan dia bernilai 1 untuk X yang lebih besar sama dengan 100 gitu ya. Nah, kemudian ini kira-kira kalau misalnya kita gambarkan ya fungsi distribusi tadi dia bentuknya akan seperti ini ya, bentuk garis lurus. Ya, karena nilainya ini uh, ya akan menyesuaikan gitu ya. Tinggal kita masukkan saja nilai-nilainya kalau kita mau menggambar grafiknya dan nanti dia bentukannya itu garis lurus seperti ini. Nah, kemudian untuk model kedua ya katakanlah ya tadi model kedua itu terkait jumlah dolar dalam dolar gitu ya yang dibayarkan pada klaim asuransi. Nah, di sini kita misalkan dia sebagai X2, maka contohnya misalnya kita ambil seperti ini bentukannya ya. Jadi dia bernilai 0 ketika X kurang dari sama dengan 0, artinya pada pertama kali dia itu masuk asuransi, ya maka dia nggak akan langsung klaim gitu. Ya, pasti setelah lebih dari sama dengan 0, baru dia terjadi klaim. Misalkan kita modelkan ternyata peluang terjadinya pembayaran itu
seperti ini, 1 dikurang 2000 per X tambah 2000 pangkat 3 gitu ya. Nah, inilah model dari peluang bahwasanya akan terjadi pembayaran klaim gitu. Nah, kalau digambarkan ya lebih kurang grafiknya kayak gini ya. Nah, fungsi ini kalau saya tidak salah ini dia bentuknya ada namanya distribusi Pareto gitu ya. Pareto. Nah, oke, kita lanjut dulu ke model yang ketiga, banyaknya klaim. Nah, ini banyaknya klaim tadi itu dia bentukannya itu diskrit ya dalam 1 tahun ya. Misalkan kita anggap dia X3 gitu ya, maka misalkan contohnya kita buat seperti ini nih. Ya, jadi dia 0 ketika X kurang dari sama dengan 0 artinya apa? Ya artinya tidak ada klaim gitu pada saat belum adanya polis asuransi gitu ya. Dan sering berjalannya waktu ya ini sebagai sebuah fungsi distribusi ya ketika X-nya itu di antara 0 dan 1 peluangnya 0,5 gitu ya. Ketika 1 sampai 2 dia 0,75 begitu seterusnya sampai ketika dia X-nya lebih dari sama dengan 4 maka nilainya 1. Nah, untuk menggambarkan ini ya saya rasa kalian bisa menggambarkannya nanti ini pasti bentuknya seperti tangga gitu ya. Nah, misal di sini ini tadi kan 0 ya. Nah, misalkan dari nih, ketika lebih dari 0 kurang dari 1, 0,5, misal di sini 0,5, 0,5. Nah, berarti ini katakanlah di sini 1, maka nanti dia bentukannya garis seperti ini ya. Nah, kemudian ketika 1 sampai 2, misal di sini 2, ini 0,75 di sini ini. 0,75 berarti nanti kita tarik di sini, nanti berarti di sinilah garisnya gitu. Jadi nanti dia akan membentuk seperti tangga gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut dulu ke model yang keempat ya, total dolar yang dibayarkan pada polis malpraktik, ya anggap dia sebagai X4 di sini. Nah, jadi contohnya saya ambil seperti ini ya. Dia lagi-lagi 0 tentunya kalau misalnya X-nya kurang dari sama dengan 0 dan dia besarnya itu 1 dikurang 0,3 pangkat ini min 0,001 X ketika X-nya lebih besar sama dengan 0 gitu ya. Dan ini mungkin kalau mau digambarkan agak sedikit sulit gitu ya. Dan ini tuh dia bentuknya distribusi distribusi namanya eksponensial ya. Ini kalau misalnya kita mau gambar secara langsung agak sulit sebenarnya gitu ya. Jadi untuk menggambarnya ini butuh bantuan software. Nah, kita lanjut dulu ke fungsi kesintasan atau survival function ya. Jadi ya bertahan gitu ya. Sintas ini artinya bertahan atau survival. Nah, jadi sama kayak di matematika aktuaria, jadi notasinya itu adalah dalam S gitu ya, yang menyatakan apa? Peluang bahwa X itu bernilai lebih besar atau sama dengan suatu bilangan yang diberikan X gitu ya. Nah, bentukannya seperti ini. Nah, lawan dari si fungsi survival. Ya, jadi ingat kalau di dalam peluang, ketika peluang X lebih dari X itu kan sama dengan 1 dikurang peluang X kurang dari sama dengan X gitu. Nah, yang ini tadi kan adalah fx ya. Itu makanya bisa dituliskan bahwa sx itu adalah 1 dikurang fx gitu ya. Jadi mereka Nah, sifatnya itu juga sama gitu ya. Untuk pertama nih nilainya itu pasti di antara 0 dan 1 untuk setiap x dan dia itu fungsinya tidak naik. Jadi dia dimulai dari 1 gitu ya. Jadi bentukannya itu dia akan terus turun gitu ya. Nggak akan pernah naik lagi gitu. Kemudian dia continue kanan dan nilainya itu dimulai dari 1 dan berakhir pada nilainya 0. Jadi pada akhirnya nanti nilainya akan 0. Nah, oke. Kita lihat ini yang pertama. Nah, tadi kan model yang pertama fx-nya itu fx-nya tadi kan dia nilainya adalah 0 kalau misalnya x kurang dari 0, kemudian tadi 0,01 ya. Kalau misalnya 0 kurang dari x kurang dari 100 dan bernilai 1 ketika si X-nya lebih dari sama dengan 100. Nah, nah tadi kan si SX itu kan tadi adalah 1 dikurang FX ya gitu ya. Maka kita bisa tulis S1-nya itu adalah pertama nih
yang 0 otomatis pasti dia tetap 0 gitu ya. Jadi kayak 1 dikurang 0. Oke, ini karena dia kurang dari 0 tidak ada ya. Jadi kita mulai dari sini yang 0,01. Oke, ini X-nya ya. Berarti kan jadi 1 dikurang 0,01 X ketika berada X dan 100. Nah, ketika dia di sini, maka nilainya kan otomatis sebenarnya 0 gitu ya. Jadi di sini kita tidak perlu tuliskan gitu. Jadi cukup yang ada batasannya ini saja, yang ada nilainya ini gitu. Karena ketika dia lebih dari sama dengan 100 gitu ya, maka nilainya sudah pasti 0. Kenapa? Karena di sini maksimumnya itu adalah 100. Jadi ini adalah usia maksimum. Jadi artinya apa? Artinya nggak bakal ada lagi kehidupan setelah usia 100 gitu. Jadi S-nya itu pasti nilainya 0 gitu. Jadi S-nya itu hanya ada nilainya pada interval yang ini saja. Jadi kita cukup tuliskan intervalnya itu seperti ini saja. Nah, kalau digambarkan, maka gambarnya seperti ini. Kebalikan dari si F-nya tadi. Kalau si F tadi kan dia bentuknya seperti ini ya. Dan yang ini kebalikannya. Oke, sampai di sini dulu ada pertanyaan? Ada yang ingin bertanya? Tidak? Izin bertanya, Bang. Iya, silahkan. Izin bertanya, Bang, untuk fungsi fx-nya itu merupakan ketetapan atau bisa berubah, Bang? Oke. Nah, jadi fungsi si fx yang tadi ini, ya tadi harusnya saya tanya. Nah, jadi sebenarnya fungsinya ini ya bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi gitu loh. Makanya di sini dibuat keterangannya ini adalah sebuah salah satu contoh gitu. Sebenarnya untuk kayak banyaknya klaim ini, ya ini bisa beragam bentuknya gitu. Contohnya nih, misal saya buat lagi nih fx3 sama dengan dia tentunya 0 ketika x kurang dari 0. Kemudian 0,27 gitu ya ketika 0 kurang dari X kurang dari 1. Kemudian 0, misalnya langsung saya buat 78 ketika 1 kurang dari X kurang dari 2 dan bernilai 1 ketika X lebih besar sama dengan 2. Bisa seperti ini gitu. Jadi eh, tidak ada ketetapan khusus bentukannya bakal seperti itu gitu. Ini hanya sebuah satu contoh di antara banyaknya eh, contohnya tadi gitu. Baik, terima kasih, Bang. Oke, tapi kadang tuh di soal langsung mengarah ke model 1, 2, 3, 4 gitu Bang, tanpa memberi bentukan. Di soal mana, Orija? Oh, ada Bang di buku itu dia langsung kayak kita suruh nyebutin bentuk-bentukannya kan nanti kan itu kan dari fungsi distribusi ya. Nah, terus nanti kita suruh nyari fungsi survivalnya gitu dari model 2 gitu. Tapi dia nggak Oh, dikasih tahu bentuknya gitu loh Bang, langsung ke model 2 gitu. oke. Jadi kalau memang ya dari buku di buku les model itu, jadi memang si penulisnya itu hanya menggunakan model yang ada di buku itu gitu. Jadi kan dia udah buat nih, misal model 3 nih, kan model 3 bentukannya misal seperti ini yang ada di buku. Misalnya seperti ini. Jadi untuk setiap soal yang mengatakan dia berdasarkan model 3, maka yang kita pakai yang ini gitu. Bukan yang ini. Jadi kita nggak buat sendiri modelnya. Gitu. Tapi kita menyesuaikan yang sudah ada pada bukunya gitu. Gitu Arija. Tapi kalau misalnya nanti di UTS, UAS atau kuis gitu dikasih kan Bang bentukannya Bang? Iya, harusnya nanti kalau misalnya ya setiap ujian itu pastinya nanti kita bakal dikasih nih tampilan ini adalah sebuah fungsi, bisa aja dikasihnya fungsi distribusi kumulatif, bisa aja fungsi survival, densitas ataupun yang lainnya, nanti bakal dikasih fungsinya langsung gitu. Jadi kita nggak akan disuruh berpikir atau mengingat-ingat lagi bentuk model 3 yang di buku los model itu kayak gimana ya bentuknya gitu. Jadi pasti udah bakal dikasih. Oke, makasih Bang. Oke, ada yang lain? Tidak, kita lanjut. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, sama untuk yang model 2 berarti ya tadi ingat di model kedua kita punya di sini tadi fx-nya itu adalah 0 kalau misalnya x kurang dari 0
dan bernilai 1 dikurang 2000 per X plus 2000 pangkat 3 ya, ketika X-nya lebih besar sama dengan 0. Jadi kita hanya fokus pada yang X lebih besar sama dengan 0. Berarti tinggal 1 dikurang ini, pastinya nilainya yang ini gitu ya. Jadi sebenarnya ingat aja sifatnya bahwasannya fx itu sama dengan 1 dikurang sx atau sx itu sama dengan 1 dikurang fx gitu. Ya, jadi kalau misalnya diketahui nih fx kan bentukannya kayak gini ya. 1 dikurang bla 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 ini. Berarti oke bla 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 ini. Tadi yang ini pastinya adalah si fx-nya gitu. Atau kebalikannya misal dikasih eh diketahui nih sx-nya itu adalah katakanlah misalnya 1 dikurang misalnya 2 per X plus 2 pangkat 5, misalnya seperti ini. Berarti yang ini itu pasti sudah menjadi si fx-nya gitu. Ya, seperti itu melihatnya secara cepat. Nah, jadi ya kalau kalian ingat tadi gambarnya untuk model 2 tadi ini kan bentukannya lebih kurang kayak gini ya. Dan untuk yang ini maka dia kayak kebalikannya gitu. Jadi dia turun gitu dari 1 nanti sampai pada akhirnya nanti nilainya bakal 0 gitu. Ya, jadi sebenarnya kan nggak bakal dituntut untuk membuat gambar kayak gini gitu ya. Nanti kita fokusnya itu sebenarnya adalah pada perhitungan-perhitungannya. Gitu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini model 3. Nah, model 3 seperti ini ya. Sebenarnya konsepnya sama tetap ya. Tetap menggunakan Sx itu adalah 1 dikurang si Fx gitu ya. Ya, ini tadi mungkin agak cukup banyak ya tadi untuk fungsi Fx-nya untuk diingat gitu ya. Tadi fx-nya ini kalau saya tidak salah ingat 0 ketika x kurang dari 0, kemudian kalau saya tidak salah ya tetap 0,5 ya. Ini ketika 1 kurang dari x kurang dari 0, sorry, kurang dari 2, sorry, ini 0,1 dulu ya. 0,1, kemudian ini tadi 0,75 ketika 1 kurang dari X kurang dari 2, lalu 0,87 ya. Kalau misalnya 2 kurang dari X kurang dari 1, dan 0,95 ketika 2 X 3 dan nilainya 1 ketika X lebih dari sama dengan 3. Kok kelebihan ya? 0,95-nya itu 3 Bang. X-nya lebih dari sama dengan 3 kurang dari Oh 4. iya. Oh iya, iya. Berarti tadi salah ini. Ini 0, harusnya ini tadi langsung 01 ya. Saya lupa tadi fungsinya. Ya, intinya seperti itulah ya, gitu. Ini 4, ini 4, 3, ini berarti 3, 2. Benarkah ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh iya benar ya. Ya, lebih kurang kayak gitu lah. Intinya tetap sama kayak tadi. Nah, ini juga model 4. Nah, model 4 tadi bentukannya kalau saya nggak salah ingat ya efeknya berarti 1 dikurang 0,3 min 0,00001 X ya. Ini untuk X lebih besar sama dengan ya. Jangan lupa ini syaratnya itu harus tetap dituliskan ya. Nah, kita coba lanjut dulu ke fungsi peluang atau probability function. Nah, jadi ada dua jenis gitu ya, kalau dia continue dan discrete. Jadi kalau misalnya dia continue, namanya itu adalah fungsi densitas ya, densitas gitu. Kalau misalnya dia discrete, namanya massa gitu ya, fungsi peluang massa atau fungsi massa peluang gitu. Nah, jadi ketika dia continue, dia akan bentuknya pakai F kayak gini. Kalau misalnya dia discrete, dia pakai P ya. Jadi fx itu adalah probabilitas ketika x besar sama dengan x gitu ya. Jadi sebenarnya sama probabilitasnya, bedanya itu aja bentuk penulisannya aja gitu ya, agar bisa kita bedain. Nah, kemudian eh, si f ini kalau di continue itu adalah turunan dari fungsi distribusi gitu ya. Sedangkan si fb ini tadi katakanlah fb gitu ya. Maka itu dia sebenarnya integral dari minta hingga, ini adalah batas bawah. Jadi tidak selalu minta hingga. Jadi kalau misalnya tadi fungsinya dia dimulai dari 0 ya berarti kita buat batas bawahnya 0 gitu ya. Dari si fungsi fx-nya. Sedangkan untuk di discrete dia adalah penjumlahan dari si fungsi peluangnya tadi itu. Peluang-peluangnya itu kita jumlahin gitu ya untuk
semuanya gitu. Dan hubungannya dengan fungsi survival ya, kalau misalnya si fx itu sebenarnya dia adalah turunan dari negatif dari turunan si fungsi survivalnya gitu ya. Dan si fungsi survival itu adalah ketika dari batasnya itu si b sampai si tak hingga ini adalah batas atasnya ya. Jadi jangan sampai kebalik masalah batas ini gitu ya. Dan kalau untuk fungsi yang diskrit dia bedanya itu di sini hanya adalah pada si y-nya gitu ya. Jadi diperhatikan. Nah, sekarang kita coba lihat fungsi peluang dari masing-masing model tadi. Nah, ini model 1 tadi kita punya fx-nya itu adalah apa? 0,01x. Tentunya turunannya ini adalah ya 0,01 ya. Makanya bentukannya seperti ini. Kemudian yang kedua tadi, fungsi kedua tadi, fx-nya berapa tadi? 1 dikurang 2000 ya, per x plus 2000 pangkat 3. Nah, ini kalau diturunin berapa? Ini pasti nilainya 0 ya. Kalau kita turunin kan berarti sebenarnya, ya kita bisa gunakan apa nih kalau mau nuruninnya? Pakai bentuk U per Pi ya. Kalau mau gampang, bisa pakai bentuk U per Pi gitu ya. Nanti dapat bentuk turunannya kayak gini. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa di sini F3 ini dia tidak terdefinisi? Kenapa? Kira-kira. Karena model 3 itu diskrit, Bang. Iya, Sedangkan ini kontinu. karena dia diskrit gitu ya. Sedangkan si F ini kan dia punyanya continue, otomatis dia tidak ada. Dan ini untuk yang model 4 tadi fx-nya itu dia 1 dikurang 0,3 min 0,00001x ya tadi ya. Tinggal kita turunin aja bentukannya nanti dapatnya kayak gini ya. Saya rasa masalah untuk menurunkan saya rasa kalian pastinya sudah bisa gitu ya. Nah, kita lanjut dulu. Oke, ada pertanyaan dulu tidak sampai sini? Ada pertanyaan? Belum ada, Bang. Oke, belum ya. Oke, kita lanjut dulu ke fungsi Hazard. Ya, sebenarnya kemarin ini juga sudah kita bahas terkait fungsi Hazard. Atau nama lainnya itu adalah force of mortality. Gitu ya. Ini kalau berbicara tentang uh, kehidupan gitu ya, ini disebut dengan force of mortality. Tapi kalau misalnya dia terhadap sebuah benda gitu ya, atau barang, biasanya dia disebut dengan failure rate gitu ya. Nah, jadi eh, intinya atau sederhananya gitu ya, si fungsi Hazard itu atau Hx itu di sini disimbolkan dengan Hx, dia adalah fungsi peluangnya tadi kita bagi dengan fungsi survivalnya gitu. Ya, atau kalau misalnya tadi kan turunan dari si fx itu kan adalah negatif dari turunan x aksen x gitu. Nah, jadi bentuk ini itu sebenarnya adalah negatif dari turunan ln sx. Nah, jadi dari sini ya saya rasa ini sudah pernah penurunannya di matematika aktuaria bisa dapat bentukannya kayak gini ya. Sx sama dengan E pangkat min integral dari 0 sampai X HY ya. Nah, dari keempat model tadi ya, pertama nih ini adalah untuk si model 1 ya, ini tadi adalah nilai dari F-nya dan yang ini adalah nilai dari S-nya. Ya, jadi ini kita hanya melakukan membagi F dengan S gitu. Tidak perlu kita sederhanakan kalau misalnya memang nggak bisa disederhanain gitu. Kemudian ini bentuk yang ketiga tadi ini F-nya itu adalah kalau nggak salah 2000 pangkat 3 dibagi berapa ya tadi? 3 mana nih? Oke, X plus 2000 pangkat 4. Ini X plus 2000 pangkat 4. Nah, sedangkan S-nya tadi itu adalah bentukannya, kalau saya nggak salah ya tadi 2000 pangkat 3 dibagi X plus 2000 pangkat 3 ya. Jadi kalau kita bagikan ini, ya nanti ini dengan ini mati, yang ini dengan yang ini tersisa nih pangkat 1 gitu ya. Jadi bentuknya 3 dibagi X plus 2000. Nah, yang ini dia tidak terdefinisi. Kenapa? Karena tadi F-nya tidak ada ya. Jadi otomatis fungsi hajarnya tidak ada juga gitu ya.
Kemudian yang ini juga sama ya tadi fungsi f-nya itu adalah 0,00001 ya. 0,00003 min 0,00001 x, sedangkan fungsi s-nya tadi adalah 0,3 min 0,00001 x. Jadi ketika ini kita bagi, maka nanti dapat bentukannya. Oke, selanjutnya ada tambahan itu terkait modus atau disebut dengan mode gitu ya. Jadi modus itu adalah suatu peubah acak yang nilainya paling banyak muncul. Nah, untuk peubah acak diskrit biasanya kita bisa melihatnya dari mana? Yang peluangnya itu paling besar. Sedangkan peubah acak kontinu modusnya adalah nilai yang memiliki fungsi peluang paling besar gitu ya. Jadi dicatat ini gitu ya untuk membedakan ketika nanti misalnya ada pertanyaan tentukanlah modus dari uh, fungsi distribusi ini. Nah, oke, sampai di sini dulu ada pertanyaan sebelum kita ke besaran distribusi. Tidak ada. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita coba lanjut dulu. Nah, selanjutnya itu adalah besaran distribusi dasar. Nah, jadi ada beberapa besaran yang bakal kita bahas. Yang pertama itu namanya adalah raw moment ke K, gitu ya. Atau biasanya ya singkatnya ekspektasi ke K, kayak gitu. Ya, jadi ketika kita punya X itu sebuah perubahan acak, maka si raw moment ke K dari X itu adalah nilai ekspektasi dari X pangkat K, gitu ya. Atau kayak momen ke K-nya gitu. Momen pertama, kedua, dan seterusnya. Nah, jadi ekspektasi X pangkat K itu sama aja kayak ditulis dengan mu K aksen gitu. Nah, jadi raw moment pertama itu sama dengan mean atau rata-rata dari sebuah perubahan acak. Jadi mean dituliskan dengan mu gitu ya. Jadi mu aksen itu tidak sama dengan mu x ya, hati-hati. Nah, kita mulai dulu dari raw moment untuk peubah acak yang kontinu dan diskrit. Jadi ingat aja gitu ya, kalau misalnya ekspektasi X pangkat K itu pasti dia integral, ya ini batasnya tinggal menyesuaikan ya minta hingga sampai tak hingga dari X pangkat K dikali dengan fungsinya. Ya, jadi ingat aja gitu, ini untuk kasusnya kontinu bentukannya seperti ini. Kalau misalnya dia diskrit bentukannya seperti ini. Ya, contoh nih, misal kita mau cari raw moment pertama dan kedua untuk model 1 dan model 3 ya. Nah, di model 1 tadi kan kita punya ya, tadi di model 1 kita punya fx-nya itu sama dengan 0,01. Otomatis kan berarti ini kalau kita mau cari ekspektasi x-nya, itu kan tinggal integral tadi batasnya dari 0 sampai 100, kemudian x dikali 0,01 dx ya. Berarti ini kan sama aja dengan berapa? 0,01 dibagi 2 dikali x kuadrat ya. Masukin 100 dan juga 0. Berarti kan sama aja dengan 0,01 per 2 dikali 100 dikuadratin dikurangin 0 pastinya. Nah, berarti ini sama aja dengan apa? 0,01 dikali 100 dikali 50 ya, dibagi 2. Sorry, udah dibagi 2 nih. Nah, ini dikali dengan ini hasilnya 1, berarti sama dengan 50. Ya, jadi seperti itu caranya. Jadi hasilnya 50. Yang ini sama, berarti yang ini itu sebenarnya hasilnya itu adalah 0,01 per 3 X pangkat 3 dibagi, oke, untuk batas 100 dan 0. Atau sama dengan, berarti ini dia ke sini 100, berarti 10.000 dibagi 3 ya. Atau sama dengan
3333,33. Nah, untuk yang ini kasusnya diskrit ya tadi kan jadi mungkin kalau misalnya untuk diskrit ya biar lebih mudah kita melihatnya, kita buat nih, ini X, ini peluangnya berapa gitu. Misalkan ini 0 kan dia peluangnya tadi 0,5, kemudian ketika 1 dia 0,25, ketika 2 dia di 0,12, ketika 3 dia 0,08, ketika 4 dia 0,05. Jadi ketika kita mencari ekspektasi pertamanya atau momen pertamanya tinggal kita kali ini masing-masing. Jadi 0 kita kali dengan peluangnya, X kita kali ini gitu. Jadi kayak ekspektasi X-nya itu adalah sigma dari X dikali dengan PX-nya gitu. Atau VX-nya gitu. Ya, jadi tinggal 0 kali 0,5 tambah dan seterusnya sampai 4 dikali 0,05. Hasilnya adalah 0,93. Dan kalau misalnya momen yang kedua gitu ya, ketika kita mau mencari ekspektasi X kuadrat, berarti tinggal sigma dari X kuadratnya kita kali peluangnya gitu. Jadi si X-nya yang kita kuadratin. Jadi ini yang dikuadratin. Ini 0 kuadrat, ini 1 kuadrat, ini 2 kuadrat, yang ini 3 kuadrat, dan yang ini 4 kuadrat. Dan hasilnya adalah 2,25. Oke. Sampai sini bisa dipahami? Ada yang ingin bertanya dulu terkait momen kekah? Biasanya ini sering sih masuk ke dalam ujian gitu. Kalau kita untuk mencari momen 1 atau momen 2. Ada yang ingin bertanya? Tidak? Aman, Bang. Oke, aman ya. Bang, mau bertanya, Bang. Ya, silakan. Itu kan di eksponen X3, dia sampai 4 kali 0,05. Itu kok sampai 4 ya, Bang? Apa nggak sampai 3 gitu? Yang ini. Yang ini. Yang mana sih? Yang ini, yang pertama ini. Bang, yang pertama. Dia sampai 4. Yang tadi kan fungsinya mana tadi? Ini ya, fungsinya tadi itu adalah yang ini ya. Mana tadi? Nah, ini. Kan tadi fungsinya ini nih. Ini kan sampai 4 nih. Jadi kita lihat sama dengannya itu sampai berapa gitu. Ini kan ada 0, 1, 2, 3, 4. Ini kan fungsi distribusi ya, bukan nilai peluangnya ya. Jadi nilainya itu bukan dilihat dari sini. Bukan ininya yang kita lihat gitu. Ingat cara menyusun fungsi distribusi itu bagaimana gitu. Saya rasa itu sudah pernah dapat ya di Maddas ya. Kayak gitu, Tia. Oke, Bang. Jadi dilihat dia sama dengannya itu sampai angka yang keberapa gitu ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Bisa? Oke. Kalau bisa kita lanjut dulu. Nah, selanjutnya momen pusat ke K. Jadi secara definisi ketika tadi kita punya peubah acak X gitu ya, maka momen pusatnya itu adalah ekspektasi dari X kita kurangin mu, kita pangkatin K ya, pangkat ke Q gitu. Jadi kayak kalau momen pusat pertama berarti X dikurangin mu. Kalau momen pusat kedua berarti ekspektasi dari X dikurang mu dikuadratin gitu. Jadi dari sini kita punya mu1 itu adalah ekspektasi dari X dikurangin mu. Berarti ini sama dengan apa nih? Ekspektasi X dikurangin mu. Gini ya. Kalau misalnya mu2 berarti sama dengan ekspektasi dari X dikurangin mu X dikurangin mu kuadrat atau sama dengan ekspektasi dari X kuadrat dikurang 2X mu dikurang mu kuadrat. Sama dengan ekspektasi dari X kuadrat dikurang 2 ekspektasi X. Oke, 2 mu ya, ada mu-nya ya. Mu
dikurang mu kuadrat ya, begitu seterusnya. Nah, jadi variansi itu adalah momen pusat kedua. Ya, yang ini. Ini itu adalah variansi. Variansi ya. Biasanya dinotasikan dengan bentuknya gini. Ya, sigma kuadrat. Nah, standar deviasi itu adalah sigma. Kalau koefisien variasi itu adalah sigma dibagi dengan mu. Ya. Kemudian ada lagi yang ini biasanya sering ya masuk di soal terkait skewness dan kurtosis ya. Jadi biasanya kita disuruh menentukan skewness dan kurtosis dari sebuah fungsi gitu ya. Jadi diingat kalau misalnya skewness itu atau gamma 1 itu dia adalah mu 3 dibagi sigma 3. Mu 3 ini berarti dia apa? Momen pusat ketiga gitu ya. Ini berarti apa? Standar deviasi pangkat 3 gitu ya. Sedangkan kalau kurtosis dia ini momen pusat keempat dibagi dengan ini apa? Ya bisa kita bilang variansi dikuadratin gitu ya. Jadi itu harus diingat. Nah, kita coba lihat contohnya. Ini adalah soal kuis tahun 2023 berarti semester kemarin ya, tahun kemarin nomor 5. Jadi soalnya bentukannya kayak gini. Misalkan X menyatakan peubah acak besarnya climb. Oke, berarti ini kasusnya adalah diskrit ya. Untuk suatu asuransi kerugian. Diketahui nilai dan peluang dari X-nya begini. Ya, X yang nilainya 100 itu peluangnya adalah 0,05, 200 0,2, 300 0,5, 400 0,2, dan 500 itu 0,05. Nah, ditentukan adalah skewness dan kurtosisnya. Jadi, kita mau mencari gamma 1 yang tadi, yaitu adalah momen pusat ketiga dibagi standar deviasi pangkat 3 dan juga gamma 2 yaitu si momen pusat keempat dibagi dengan variansi kuadrat. Nah, jadi yang pertama kali kita harus lakukan ya karena kita ini sudah punya ini ya. Jadi kita tahu nih goals kita mau kemana. Kita mau ke sini. Berarti yang pertama akan kita lakukan adalah kita akan hitung dulu meannya atau mu actionnya ini. Ya, meannya itu adalah apa? Ekspektasi X. Ingat tadi, ekspektasi dari X itu adalah apa? Sigma dari X kita kalikan dengan PX-nya. Atau ya kita bisa tulis ini P X besar sama dengan X. Jadi tinggal ini kita kali 100 dikali 0,05, 200 kali 0,2, seterusnya sampai 500 dikali 0,05. Hasilnya adalah 300. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan momen kedua, 3, dan juga keempat. Kenapa kita membuat sampai momen keempat? Ya, karena di sini kita akan butuh nanti untuk mencari momen pusat keempatnya. Nah, jadi sama caranya untuk momen kedua, ingat tadi ya, secara umum ekspektasi dari X pangkat K itu adalah apa? Sigma dari X pangkat K dikali peluangnya. Jadi yang kita pangkatkan itu adalah si X-nya. Ya, jadi jangan sampai kebalik nih. Perhatikan X-nya siapa? Di sini X-nya adalah yang 100, 200, sampai 500 ya. Jadi mereka yang kita kuadratin, ya kalau dikuadratin dicari hasilnya adalah 98.000, yang ini dia berarti ini 34.200.000. Kalau momen keempatnya itu berarti berapa nih? 12 M ya. 12,62 M ya. Nah, itu ketika tadi kita sudah menghitung momen 1, 2, 3 sampai ke 4-nya, baru kita coba hitung variansinya dulu. Ya, karena kita butuh ya variansi dan standar deviasi ya, karena mereka sebenarnya masih saling terkait. Ya, ingat tadi kita membutuhkan ini juga gitu. Ingat rumus dari variansi itu apa? Momen pertama ya, momen kedua ekspektasi dari X kuadrat kurangin dengan ekspektasi X di kuadratin ya. Tadi ini momen keduanya, ini momen pertamanya, dan kalau dihitung nilainya adalah 8.000. Sehingga standar deviasi ini adalah variansi ya. Ini variansi, ini adalah standar deviasi ya. Adalah 89,443. Nah, jadi di sini kita bisa mencari skewness dan juga si kurtosisnya ya.
Nah, maka tinggal kita masukkan saja. Ini tadi adalah momen pusat ketiganya, 3, 4, 2, 0 ini. Dibagi dengan yang ini. Hasilnya adalah ini dan ini. Gitu ya. Jadi tinggal kita bagikan saja. Oke, sampai di sini dulu ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, kita lanjut dulu. Oke, selanjutnya itu eh, ada yang namanya access loss variable. Jadi, eh, untuk satu nilai D, ya, yang diberikan dengan peluang X lebih dari D itu nilainya lebih dari 0, ya. Jadi variabel kelebihan kerugian atau excess loss variable yang disimbolkan dengan YP itu adalah X dikurangin D, ya, dengan catatannya X-nya lebih dari D. Nah, maka ekspektasinya itu dituliskan dengan seperti ini, ya. Adalah ekspektasi dari X kurang D bersyarat X-nya lebih dari D. Dia disebut sebagai mean excess loss function atau nama lainnya itu adalah mean residual life, complete expectation of life, atau bisa juga disebut dengan lab truncated and shifted variable. Nah, momen kekanya itu bentukannya seperti ini. Ini untuk kasus continue dan ini untuk kasus discrete. Ya, ini dia pakai integral. Kalau misalnya dia continue, ya, X dikurangin D dipangkatkan K dikalikan dengan Fx, dx dibagi 1 dikurang Fd, ya, atau ini sama aja dengan apa? SD, ya. Ini juga sama, yang ini juga sama, ya, SD. Oke. Dan untuk mean excess loss-nya, ya, yang pertama, momen pertamanya gitu ya. Berarti kan tadi ini tinggal integral dari D sampai tak hingga X dikurangin D pangkat 1 di sini, ya, Fx, dan ini tuh adalah integral dari D sampai tak hingga Sx dx, gitu ya. Sedangkan yang ini adalah tadi SD, gitu ya. Jadi bentukannya seperti ini. Ini bentuk rumus umum yang bisa kita pakai nantinya ketika mengerjakan soal-soal, gitu. Nah, ada juga ini lab sensored and shifted variable. Jadi tersensor kiri, ya, dan shifted itu bergeser, ya, kalau saya tidak salah. Nah, jadi bentukannya itu adalah YL sama dengan X dikurang D, ada tanda plus di sini. Nah, jadi maksudnya apa? Maksudnya dia akan bernilai 0 ketika X-nya itu kurang dari sama dengan D. Dan dia bernilai X kurang D ketika X-nya lebih dari D. Dan momen kekanya itu bentukannya seperti ini kalau dia continue. Yang ini kalau dia discrete, ya. Jadi sebenarnya mirip sama yang tadi gitu, cuman di sini dia kita tidak bagi lagi dengan fungsi survivalnya, gitu ya. Nah, atau bisa kita tuliskan seperti ini, ya, hubungannya, ya. eh si ini tadi adalah namanya lab sensored, ya. Nah, sama dengan EXD tadi dibagi dengan 1 dikurang FD, atau tadi ini adalah si SD-nya, gitu ya. Jadi kita kali dengan SD. Karena tadi si EXD itu sebenarnya adalah yang lab sensored dibagi dengan SD. Nah, ini perbedaan grafiknya, ya, bisa dilihat sendiri lah, ya, perbedaannya seperti apa gitu. Kita lanjut dulu ke limited loss variable. Nah, jadi eh, bentukannya adalah Y sama dengan X dan U, ya. X dan U gitu. Artinya apa? Dia akan bernilai X ketika X-nya itu kurang dari sama dengan U, dan dia akan bernilai U ketika X-nya itu lebih dari sama dengan U gitu. Jadi contoh nih, misal eh saya punya katakanlah dia ada 120, 150, 175, 180, 200 gitu. Misalkan saya punya itu adalah misalnya 160 gitu. Nah, maka si yang ini tadi ini akan berubah nilainya. Jadi apa?
Ketika dia X-nya kurang dari U, maka kita tulis sebagai X. Berarti jadi apa? Jadi 120, 150, dan ketika dia X-nya lebih dari sama dengan U, maka dia bernilai U. Berarti nilainya ini jadi 160, 160, 160. Ya, kayak gitu. Jadi terjadi perubahan nilai gitu. Ya. Nah, jadi variabel ini juga disebut dengan tersensor kanan ya. Ini tersensor kanan. Dan ekspektasinya yang bentukannya seperti ini ya, ekspektasi X dan U disebut dengan limited expected value. Ini bentukan dari momennya, ini untuk kasus continue. Dan yang ini dia discrete. Jadi dia kalau continue pakai integral dari minta hingga sampai dengan U, X pangkat K, Fx dx, mu K 1 dikurang Fu, ya, atau ini kita bisa tulis sebagai Su, ya. Untuk dia discrete bentukannya sama aja, tinggal di sini pakai sigma gitu ya. Nah, jadi bentuk sederhana untuk variabel continue bisa kita tuliskan seperti ini ya. Ini kan minta hingga sampai U yang bisa kita bagi di 0. Ya, jadi ini minta hingga sampai 0 K X pangkat K min 1 Fx dx ditambah integral 0 sampai mu K dikali X pangkat K min 1 dikali Sx. Gitu ya. Nah, jadi untuk momen pertamanya, ya, ketika kita masukkan K-nya 1, maka nanti bentukannya sederhananya jadi seperti ini. Ya, jadi sebenarnya yang ini ya, ini diturunkan gitu ya. Turunkan. Makanya di sini X pangkat K berubah menjadi K dikali X pangkat K min 1. Fx yang diturunkan itu menjadi Fx dan si yang ini tadi nilainya hilang gitu ya ketika diturunin. Ketika yang ini tadi Fx-nya ini diturunkan di batas 0 sampai U, dia menjadi S. Nah, kita coba lihat dulu contohnya. Ini soal kuis nomor 4 ya. Jadi bentukannya kayak gini. Jadi ada PDF bentukannya seperti ini ya. 3X dikali dengan 20 min X dibagi 4.000 ketika X-nya itu 0 sampai dengan 20. Dan dia 0 ketika untuk X yang lainnya. Gitu ya. Nah, jadi ada 4 poin yang akan kita tentukan. Yang pertama ekspektasi X. Yang kedua AXD D ketika D-nya 10. Dan yang ketiga itu ekspektasi dari X dan D ketika D-nya 10. Kemudian berdasarkan poin 1, 2, dan 3 kita akan membuktikan pernyataan ini benar atau tidak. Nah, jadi pertama kita akan cari dulu ekspektasinya. Ingat rumus dari ekspektasi X itu adalah integral minta hingga sampai tak hingga X dikali Fx dx. Ya, tadi batasannya itu adalah dari mana tadi? Dari 0, ini batas bawahnya, dan ini 20. Maka di sini batasnya dari 0 sampai dengan 20. Ini X, ini adalah nilai dari Fx-nya. Nah, untuk menyederhanakan perhitungan, kita bisa keluarkan yang merupakan sebuah bilangan. Ini kan 34.000, ini bisa kita keluarin. Jadi, X dengan 20 dikurang X itu bisa kita kalikan, jadinya 20X kuadrat dikurang X pangkat 3. Nah, ini kan akan lebih mudah ketika kita mau mengintegralkannya. Nah, bentuk integral ini hasilnya adalah 20 per 3X pangkat 3 dikurang 1 per 4X pangkat 4 untuk batasnya dari 0 sampai 20. Ya, jadi kalau misalnya kita hitung nilainya ini, hasilnya itu adalah 10. Ya, jadi panjangnya itu 3 per 4.000 dikali ini 20, X pangkat 20 berarti sama aja dengan 20 pangkat 4 ya, per 3 dikurangin yang ini berarti 20 pangkat 4, 20 pangkat 4 dibagi dengan 4, ketika ini 0 kan pasti nilainya 0 ya. Berarti fokus hanya ini di sini saja. Kemudian ini 3 per 4.000 dibagi yang ini kita bisa buat 12, ini dikali 4, ini kali 3, berarti ini tersisanya adalah 20 pangkat 4. Nah, ini tinggal kita sederhanakan bentukannya. Ya, 3 dengan 12 ini tersisa 4 gitu ya. Ini 4 dipangkatkan 2 pangkat 4 itu 16 ya. Nolnya 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian ini 4 dengan 4 itu 16, nolnya 3, 1, 2, 3. Ya, jadi ini coret, 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 1, jadi tersisa 10 kita.
Oke, untuk yang bagian A bisa dipahami? Ada yang ingin bertanya dulu? Bisa? Bisa, Bang. Oke. Kalau ada yang ingin ditanyakan, langsung ditanyakan saja ya. Oke, kita lanjut dulu ke bagian B. Nah, kita mau mencari EXD. Ingat tadi EXD itu bentukan rumusnya, ya. EXD itu rumusnya adalah integral dari D sampai tak hingga, kemudian X kurang D, ya, dikali dengan fx dx dibagi dengan 1 dikurang fd. Nah, berarti kan kita membutuhkan D-nya kan tadi diketahui nih ya, D-nya itu sama dengan 10. Berarti kita membutuhkan apa? Kita butuh si fd ini, 1 dikurang fd. Berarti kita cari dulu fx-nya. Ya, jadi fx itu apa? Kita tinggal integralkan fungsi peluangnya tadi, fungsi densitasnya tadi, ya. Berarti kan integral dari 0 sampai x fy dy, ya, integral 0 sampai x 3y ini tadi fungsinya, fy-nya ini tadi. Dan ini kalau misalnya kita integralkan hasilnya adalah ini ya. Ini caranya berarti pertama kita buat dulu jadi 3/4000. Integral 0 sampai x, kemudian y20, berarti ini kan 20y dikurangi y kuadrat. dy ya sama dengan 3/4000. Ini kita integralkan berarti kan 10y kuadrat dikurang 1/3 y pangkat 3. Masukin x dan 0. Ya, berarti sama aja dengan 3/4000 masukin x. Ketika masukin x berarti itu 10x kuadrat dikurangin x pangkat 3/3 ya. Nah, ini berarti kalau misalnya ini 3 kita kalikan sini kan berarti sama aja dengan 30x kuadrat. 3 dikali x pangkat 3/3 itu dikurang x pangkat 3. Nah, dibagi dengan 4000 ya. Maka hasilnya sama seperti ini. Nah, otomatis ya, ketika kan kita mau cari nilai 1 dikurang fd nih. Tadi d-nya 10, berarti 1 dikurang f10. Berarti tinggal 1 dikurang, ini tadi bentukannya ini, 30 dikali 10 kuadrat dikurang 10 pangkat 3/4000. Ya, ini kalau kita hitung nilainya itu adalah 1/2. Ya, ini berarti berapa nih? Ini kan sama aja dengan 3 dikali 10 pangkat 3, ini berarti kan 2 dikali 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 dengan ini dengan ini jadinya setengah. Jadi 1 dikurang setengah itu adalah setengah ya. Nah, selanjutnya berarti kita tinggal mencari yang bagian di atasnya di sini nih. Integral dari 10 sampai 20 ya, tadi dari D ini adalah nilai D-nya. Ini adalah tak hingganya tadi, yang batas atasnya. X dikurangin D, 3x 20 min x per 100. dx sama dengan, ini hasilnya adalah 15/8. Nah, ini gimana caranya? Ya sebenarnya sama ya. Kita bisa pecah ini. Jadi kayak sini, saya buat di sini saja ya. Ini integral dari 10 sampai 20. Kita pertama buat jadi x, kemudian 3x 20 min x per 4000 dx. Nah, ditambahin, sorry, dikurang ya. X dikurangin dengan integral dari 10 sampai dengan 20. Ini tadi bentukannya adalah berarti 10 dikali 3 itu bisa kita tulis sebagai 30x 20 min x per 4000 dx. Nah, yang ini tadi kan x 3x 20 min x per 4000 tadi kan udah ada ya. Bentukannya ini kan ya. X di bla 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 ini ya. Nah, sebenarnya sama aja sama ini, berarti tinggal kita masukin batasnya 20 dan 10 ya. Berarti sama aja yang ini itu dia adalah 3/4000 masukin batasnya tadi di sini itu berapa? Oke, 20 pangkat, berarti kan 20 pangkat 4 ya tadi ya. Ketika dimasukin 20 tadi nilainya itu, oh ya ini ya, 20 pangkat 4 per 12, 20 pangkat 4 per 12. Ketika kita masukin dia 10 ke fungsi yang ini, berarti kan sama aja dengan ini nih, ketika misalnya ini, ketika X sama dengan 10, berarti nilainya itu adalah berapa? Jadinya 20/3, 10 pangkat 3,
dikurang 1/4 10 pangkat 3 ya. Pangkat 4. Berarti sama aja dengan 2 dikali 10 pangkat 4 per 3 dikurangin 1 dikali 10/4 per 4. Pangkat 4 per 4. Nah, ini kita biar sederhana, buat 12, ini dikali 4, ini 8 kali 10. Ini 8, ini 3, berarti 8 kurang 3 itu 5 ya. 5 berarti sama dengan, ini 5 dikali 10 pangkat 4 ya. Per 12. Berarti ini sama aja dengan 5 dikali 10 pangkat 4 per 12. Gitu ya. Nah, ini tinggal kita hitung nilainya berapa. Dan yang ini juga sama caranya gitu ya. Berarti tinggal kita hitung saja ini nilainya berapa gitu. X 20 min X ya biar gampang. Ini kita bisa buat jadinya, saya tulis di sini ya. Jadinya 30 per 2, per 4.000. Integral 10 sampai 20 dari 20X dikurang X kuadrat dx ya. Saya rasa kalian bisa untuk mengintegralkan ini. Karena ini masih bentuk sederhana ya. Nah, jadi kalau dihitung itu ternyata hasilnya adalah 15/8. Nah, otomatis ya tinggal kita masukkan ke rumusnya kalau kita mau cari EXD-nya ya. Tinggal 15/8 ini kita bagi dengan 1/2 yang ini tadi. Hasilnya adalah 15/4. Gitu. Oke, sampai di sini dulu ada pertanyaan? Tidak? Tidak ada? Tidak ada, Bang. Oke, masih bisa dipahami? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke bagian C-nya, ya. Yang ditanya itu adalah ekspektasi X dan 10, gitu ya. Nah, tadi kan bentukannya seperti ini ya. Dari 0 ya. Tadi kan dia bentukannya dari minta hingga sampai 0. Fx dx, kemudian ini 0 sampai d ya. Nah, ini 0 sampai 0 kan otomatis nilainya 0 gitu ya. Nah, tadi kita punya fungsi fx-nya itu adalah apa? Ini ya. Ini tadi adalah nilai dari f-nya. Maka ya udah ini tinggal integral dari 0 sampai 10, 1 dikurang 30 x kuadrat dikurang x pangkat 3 per 4.000 ya. Saya rasa ini juga untuk mengintegralkannya cukup sederhana ya, sama dengan X. Kemudian yang ini diintegralkan jadi berapa nih? Yang pertama ini minus 30, kita buat saja 30/4. Oke, jadi 3/400 aja ya. 3/400. Oke, minus 3/400. Oke, X kuadrat diintegralkan tadi saat X pangkat 3/3. Kemudian ini dikurang. Berarti ini dikurangin dengan X pangkat 4/4 ya. Nah, ini tinggal dimasukin 10 dan 0. Dan kalau kita masukin 10 dan 0, itu hasilnya adalah ini. Ya, 65/8. Dan untuk yang bagian D-nya, ya kita tinggal masukkan. Tadi kan persamaannya ini mau kita buktiin nih. Nah, EXD-nya tadi kan nilainya adalah yang ini. Kemudian SXD-nya adalah setengah. Dari mana kita bisa dapat setengah? Tadi kan kita tahu ya bahwasannya FD-nya itu nilainya adalah, ya 1 dikurang FD-nya tadi nilainya adalah setengah ya. Mana tadi nih? 1 dikurang FD. Nah ini. Ini kan tadi adalah SD ya. Maka nilainya setengah dan ini adalah yang 60. Jadi hasilnya adalah 80/8 dan itu sama dengan 10. Dan 10 ini adalah ekspektasi dari X gitu ya. Yang sama dengan 10 gitu. Jadi terbukti bahwasannya itu benar. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Izin bertanya, Bang. Iya, Alia. Mungkin saya cuma mau nanya ini sih, Bang, dari simbol-simbol itu
kalau dibuat dalam kalimat seperti apa ya Bang? Soalnya kalau Bu Fuji tuh bilangnya kemungkinan kalau soal itu nggak dikasih simbol gitu Bang. Oh. Simbol, definisi simbol ya. Oke, jadi yang ini mungkin ya. Pertama ini itu adalah mean ya, bisa kita sebut sebagai mean ya, atau bisa kita sebut juga rata-rata gitu ya, nama lainnya. Kemudian kalau EXD ini tadi apa EXD? EXD itu adalah mean X loss ya. Mean excess loss ya. Atau bahasa Indonesianya itu rata-rata dari kelebihan kerugian. Kelebihan kerugian. Kalau yang ini tadi namanya itu mean apa tadi EX dan D tadi itu namanya limited loss ya. Atau nih limited expected loss atau batasan dari nilai ekspektasi. Ya, ini adalah limit. Sorry. Limited expected value. Ya. Jadi sebenarnya tadi di sini udah ada ya. Jadi nanti diingat-ingat saja gitu ya. Jadi sebenarnya namanya itu bisa beragam gitu ya. Jadi kita bergantung dari soalnya lagi gitu. Biasanya memang ada soal yang dia kalau saya lihat dari soal-soal yang sebelum-sebelumnya itu bentukannya biasanya langsung seperti ini. Ekspektasi X, ekspektasi XD kayak gini bentukannya. Jadi dia nggak dalam bentuk kalimat tentukanlah rata-rata dari PDF tersebut gitu dari X kemudian atau tentukan mean excess loss-nya ketika D-nya berapa gitu ya. Gitu. Gitu Alia. Oke, terima kasih Bang. Oke, yang lain? Tidak ada? Oke, kalau tidak kita lanjut dulu. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya persentil. Ya, persentil ke 100p ya dari sebuah kubah acak disimbolkan dengan ini VV gini di mana nilainya itu di antara F min VV dan F VV gitu ya. Nah, kita langsung ke contohnya misal kita mau cari nih persentil ke 80 dari model 1. Ya tadi ingat model 1 fx-nya itu adalah 0,01 X. Nah, jadi eh, perhatikan di sini bahwasannya kita punya bentukannya di sini P itu sama dengan F dari VV. Nah, yang mau kita cari sebenarnya apa? Yang mau kita cari itu adalah nilai VV-nya berapa gitu. Kan si VV ini adalah persentil ke P gitu. Jadi VV inilah yang mau kita cari. Nah, jadi di sini kalau kita VV-nya kita masukkan ya, X kita ubah menjadi VV, berarti kita punya berapa nih? Kita punya uh, F dari VV itu sama dengan 0,01 VP. Nah, sedangkan si FVP tadi itu sama dengan P. Nah, ini sama dengan P. Otomatis si VP-nya itu sama dengan apa? P dibagi dengan 0,01 atau sama dengan 100P gitu. Jadi kita punya PV-nya itu bentukannya adalah 100P. Jadi kalau persentil ke 80 berarti tinggal ya udah P 0,8 itu sama dengan 100 dikali 0,8 yaitu sama dengan 80 kayak gitu. Seperti itu. Ada nggak sih? Nggak sini ya. Jadi seperti itu. Nah, kita coba lihat nih untuk jadi soal kuis. Jadi dikatakan bahwasannya dia berdistribusi eksponensial dengan parameternya theta dan persentil ke-20-nya itu 1/9 theta, persentil ke-80-nya 3 theta kuadrat. Nah, intinya itu nilai tetanya berapa? Kayak gitu. Nah, jadi dalam memecahkan permasalahan terkait persentil ini, kita harus tahu apa fungsi distribusi. Ya, di sini kan udah dikasih tahu nih distribusinya eksponensial. Ingat aja, fungsi distribusi eksponensial bentukannya seperti ini. Sama kayak tadi, berarti kita cari dulu f dari VV-nya. Nah, VV-nya berarti bentukannya tinggal kita ganti si X-nya menjadi VV-nya. Ya, dari sini, berarti kan kita punya ya,
P itu sama dengan 1 dikurang E min dari VV dibagi dengan theta. Berarti ini kita bisa pindah-pindahkan ya, ini ke sana, yang ini ke sini. Berarti E pangkat min dari VP per theta itu sama dengan 1 dikurangin P. Oke, nah ini untuk menghilangkan ini kita lenkan, berarti min dari VV per theta itu sama dengan len dari 1 min V. Berarti di sini kita punya min dari VV-nya itu adalah theta kita kali len dari 1 min P. Nah, maka si VV-nya itu adalah min theta dikali len dari 1 min P. Nah, jadi kalau misalnya kita mau menggunakan persentil ke-20 ya, kita kita nggak akan menemukan apa-apa gitu. Tapi ketika kita menggunakan persentil ke-80 ya bisa kita tuliskan di sini berarti ini persentil ke-80 3 theta kuadrat sama dengan min theta len dari 1 dikurang 0,08. Ya, ini kan ada nilainya gitu ya. Yang ini coret dengan yang ini berarti si tetanya itu adalah min len 0,2 dibagi 3 hasilnya 0,536 gitu. Kenapa saya bilang ketika tadi kita pakai yang ini itu dia nggak ada nilainya ya karena misalnya kalau kalian tidak percaya ya. Misalkan 1/9 theta ya ini tadi nilai dari V20 berarti sama dengan min theta len dari 1 dikurang 0,2 gitu ya. Jadi tetanya hilang gitu. Sementara yang mau kita cari tahu itu adalah nilai tetanya itu berapa kayak gitu. Ya. Seperti itu. Atau mungkin alternatifnya kita bisa coba bandingin. Misalnya kita mau buat 1/9 theta mau kita bagiin sama dengan 3 theta kuadrat. Ya. Cara seperti ini juga bisa kita lakukan. Berarti ini min theta len dari 1 dikurang tadi ini adalah 0,2 dibagi min theta len dari 1 dikurang 0,8. Nah, ini tetanya bisa hilang, yang ini tetanya tinggal ini. Nah, 1/9 dibagi 3 berapa? 1/27 ya. Theta sama dengan ini minnya hilang. Nah, ini len 0,2 dibagi len dari 0,8, 0,2. Berarti ini berarti 27 theta itu sama dengan len 0,2 dibagi len dari 0,8. Ya, kita balik posisinya berarti si tetanya sama aja dengan 1/27. Len dari 0,2 dibagi len dari 0,8 ya, kayak gitu. Ya, sama aja. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bang izin nanya, Iya. yang VP sama dengan min theta kali len 1 min P itu udah rumus atau nanti beda soal beda penerapan juga Bang? Oke, jadi untuk kasus dari eksponensial bentukannya pasti seperti ini. Kalau kasusnya dia eksponensial gitu. Tapi kalau kasusnya lain ya beda lagi gitu. Intinya kita harus punya fx-nya itu bentukannya kayak gimana gitu. Contoh nih, misalkan saya buat di sini fx-nya itu katakanlah berapa? Misalkan 2 per x plus 2 pangkat 4 misalnya kayak gini. Nah, ketika kita mau mencari VV-nya, berarti kan tadi kita punya apa? VVP itu sama dengan, berarti kan 2 per X plus 2 pangkat 4, ya ini sama dengan P, kan tadi gini kan ya. Nah, berarti ini biar hilang, jadi 2 per X plus 2 itu sama dengan P pangkat 1/4. Nah, selanjutnya kita bisa ubah, ini kita ganti posisinya, jadi 2 per P pangkat 1/4 itu sama dengan X plus 2. Sorry, ini tadi harusnya X-nya kita ubah jadi VP ya. VP yang ini juga sama, ini VP ya, sorry. Ini VP. Nah, ini otomatis ini jadi VP. Nah, berarti VP-nya itu berarti ini tinggal kita pindahin. Berarti 2 dibagi P pangkat 1/4 dikurangin 2. Kayak gitu. Ya, inilah bentuk dari VP-nya gitu. Jadi kalau misalnya saya mau cari persentil ke 60, ya udah
Berarti V 0,6 sama dengan 2 dibagi 0,6 pangkat 1/4 dikurangin 2 sama dengan berapa? Seperti itu, Orija. Ya, Oh Orija iya ya tadi. Bang. Iya Bang, makasih Bang. Oke. Ada lagi yang lain? Tidak? Oke. Kalau tidak, kita lanjut dulu ke fungsi pembangkit. Ya. Jadi kalau misalnya diketahuin gitu ya portofolio dari resiko asuransi pada beberapa polis yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi, maka total klaim yang dibayarkan perusahaan asuransi itu berarti kan kita menjumlahkan seluruh pembayaran yang ditanggung perusahaan gitu ya. Katakanlah kita tulis SK itu sama dengan X1 sampai XK. Jadi ada sebanyak K polis ya yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi berarti kan masing-masing tuh X1, X2 sampai XK gitu. Ya berapapun lah gitu. Nah, berarti eh, untuk berarti kan karena si X1 sampai XK-nya tadi perubahan acak, otomatis si XK-nya ini juga perubahan acak gitu ya. Berarti kita bisa menerapkan ekspektasinya. Berarti ekspektasinya ya sama aja, tinggal ekspektasi dari ingat aja ekspektasi SK ini kan berarti sama dengan ekspektasi dari X1 plus X2 sampai dengan XK gitu ya. Ekspektasi itu kan dia linier ya, jadi tinggal ekspektasi dari X1 ditambah ekspektasi dari X2 ditambah dan seterusnya sampai ekspektasi dari XK gitu. Nah, kalau diasumsikan bahwa X1 sampai XK itu dia saling bebas, maka variansinya bisa kita tulis seperti ini. Jadi variansi masing-masingnya kita jumlahin. Nah, kalau misalnya tadi X1 sampai XK-nya itu saling bebas, dan dua momen pertamanya itu memenuhi syarat, gitu ya, maka kita akan punya ini nih. Ya, limit ketika K menuju tak hingga dari SK dikurang ekspektasi XK dibagi akar variansi XK, itu akan punya distribusi normal dengan meannya 0 dan variansinya 1 gitu ya. Jadi ini tuh dia berdistribusi normal 0,1 gitu. Ya. Nah, jadi bentuk fungsi pembangkit peluang itu dia bentukannya seperti ini ya. PXZ itu sama dengan ekspektasi dari Z pangkat K dan untuk fungsi pembangkit momennya itu adalah MXZ sama dengan ekspektasi dari E pangkat ZX. Ya. Nah, ini nah jadi ini ada soal latihan. Nah, ini mungkin kita akan coba dulu bareng-bareng. Nah, jadi ini soal UTS tahun 2023, berarti tahun lalu, nomor 1, bentukannya kayak gini nih. Jadi, kita punya fungsi distribusinya seperti ini, yang ditanya itu skewness, kurtosis, EXD, X min D plus, kemudian ekspektasi X dan D, kemudian persentil ke 75, dan MGF-nya itu kayak gini. Nah, pertama kita coba untuk mencari skewness-nya dulu. Nah, kalau kita mau cari skewness-nya, ingat tadi apa? Skewness itu gamma 1 sama dengan mu 3 dibagi dengan sigma 3 ya. Sedangkan kurtosis itu gamma 2 mu 4 dibagi dengan apa tadi? Sigma pangkat 4 gitu ya. Berarti kan kita harus cari dulu mu 3 dan mu 4-nya gitu. Nah, ini kan kita punya fx-nya gitu. Berarti kan kalau kita mau mencari mu, kita butuh apa? Ketika kita butuh mu, kita butuh apa? Berarti kita cari dulu ya fx-nya ya. Fx-nya ini berapa? Ada yang tahu ini fx-nya berapa? F kecilnya? Berapa kira-kira? 2 kali X per 100, Bang. Berapa tuh? Berarti 1/50 ya. Berarti X X per 50. X per 50 atau 1/50? Oh ya,
X per 50. Ayo, yakin? Coba, kira-kira turunannya ini apa? Ini kan berarti turunannya adalah 2 dikali X per 100 pangkat 1 dikali turunan dari X per 100 berapa? 1 per 100 kan ya? Sama dengan berapa? Jadinya X per 5.000 ya. Bener nggak? Bener, Bang. Hati-hati ya. Jadi ternyata efeknya adalah X per 5.000. Nah, kita coba cari dulu. Kita cari berarti dari momen yang pertama dulu. Berarti tadi rumus momen gimana? Kita cari dulu mu-nya. Mu itu sama dengan apa? Mu itu berarti integral dari 0 sampai 100 ya. Ini tadi batasannya dari 0 x 100 ya. Nah, kemudian x dikali dengan fx-nya yaitu x per 5.000 dx. Berarti sama dengan 1 per 5.000 dikali 1 per 3. Oke, x pangkat 3 ya. Batasnya 100 dan 0. Berarti ini sama dengan 100 pangkat 3. Ya, berarti 100 pangkat 3 per 5.000 dikali 3. 5.000 kali 3. Berarti berapa tuh? Ini kan berarti nolnya jadi 6 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. 6 dibagi 15, 0, 0, 0. Berarti coret-coret berarti sama dengan 1.000 dibagi 15. Bisa nggak 1.000 bagi 15? 66,66667, Oke. Bang. Oke, berarti kita coba biarkan dulu seperti itu. Nah, kemudian kita coba cari mu 2 aksen. Mu 2 aksen itu tadi apa? Berarti ekspektasi dari X dikurangin mu dikuadratin ya? Atau sama dengan apa? Ini sama aja dengan ekspektasi dari X kuadrat dikurang 2 mu dikali dengan apa? Ekspektasi X ya, mu ya. Ditambah dengan mu kuadrat. Berarti sama dengan ekspektasi X kuadrat dikurangin dengan mu kuadrat ya, atau sama dengan variansi ya tadi ya. Nah, berarti kita cari dulu ekspektasi X kuadratnya. Berarti kalau mau cari ekspektasi X kuadrat gimana? Ekspektasi X kuadrat itu sama dengan apa? Tinggal 0 sampai 100 X kuadrat dikali X per 5.000 ya. Nah, ini sama aja dengan 1 per 5.000. X pangkat 3 integralnya berapa? 1, X pangkat 4 per 4 ya? Bener nggak? Masukin 100 dan 0 Ya, ya. Bang. Nah, berarti ini sama dengan, oke, 100 pangkat 4, 0-nya jadi berapa? Jadi 8 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, dibagi 4. 4 dikali 5 itu 20, 0-nya 3. Nah, ini coret, 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 coret. Berarti 10.000 dibagi 2 yaitu 5.000 ya. Nah, ini momen keduanya. Kemudian yang mau kita carikan apa? Mu 3 ya? Nah, ingat dari tugas 2 kemarin ya, mu 3 itu rumusnya itu sama aja dengan mu aksen 3 dikurang 3 mu 2 aksen kali mu ditambah 2 mu 3. Nah, berarti kita harus cari dulu mu aksen 3-nya. Berarti kalau mu aksen 3-nya itu gimana cara mencarinya? Berarti mu aksen 3-nya, sorry, ini 2 ya. Gak ada aksennya. Berarti kalau yang 3 berarti sama aja kayak yang ini tadi. Kita tinggal cari nih
ekspektasi X pangkat 3-nya berapa gitu. Berarti kalau ekspektasi X pangkat 3 berapa? Gimana caranya? Integral 0 sampai 100 X pangkat 3 X per 5.000 deh X bukan. Iya, betul. Berarti ini sama aja dengan 1/5000 kita kali dengan X pangkat 4. Iya, integralnya berapa? X pangkat 5/5 ya. Masukin 100 dan 0. Berarti sama dengan, nah 100 pangkat 5, nolnya jadi berapa? 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas, oke. Dibagi 5 kali 5 itu 25, nolnya 3. 1, 2, 3. Ini coret-coret. Nah, berapa nih? 25 dibagi 100 itu 4 ya. Sama dengan berarti 400 ribu ya. Nah, jadi 400 ribu. Kita udah dapat, berarti tinggal kita masukin nih. Berarti ini 400 ribu dikurang 3 dikali mu 2-nya tadi nih 5.000 ya. 5.000 dikali mu. Mu-nya tadi berapa sih? 1000 dibagi 15. 1000 dibagi 15. Oke. Kemudian ditambah 2 dikali 1000/15 pangkat 3 ya. Nah, ini dengan yang ini coret, tersisa ini berarti berapa nih? 1.000.000 ya. Berarti 400.000 dikurangin 1.000.000 berapa? Min 600.000 ditambah ini 2 dikali ini 1.000.000 ya. Jadinya 2 dikali 1000 pangkat 3 itu berapa? 1 M ya? 1000 dipangkatkan dibagi. Nah, 15 pangkat 3. 15 pangkat 3 itu berapa sih? Ya, taruhlah kita buat 15 pangkat 3 ya. Nah, berarti ini yang ini kita dikalikan 15 pangkat 3 jadinya saya tulis di sini ya. Berapa tuh? 15 pangkat 3 itu ya coba kita pakai kalkulator sebentar. 15 pangkat 3. 15 kali 15 25 225. 15 pangkat 3 itu 3375 dikali 600.000 itu adalah 2,025 kali 10 pangkat 9 ya, negatif tadi ya, ditambahin dengan ini 2 berapa ini? 2 biar pangkatnya 9 ini jadinya oh ya 2 pangkat 10 pangkat 9 ya. 2 dikali 10 pangkat 9 ya, dibagi dengan 15 pangkat 3. Apakah negatif ya hasilnya ya? Berarti ini sama aja dengan negatif 0,025/15 pangkat 3 dikali 10 pangkat 9. Berarti 0,025 dibagi dengan 15 pangkat 3 itu adalah negatif 7,407 kali 10 ini min 6 dengan 9 itu pangkat 3 atau sama aja dengan min 7,407 ya. Nah, ini adalah mu 3-nya gitu. Jadi nanti tinggal kita cari nih lagi sigmanya ini tadi berapa. Berarti kalau sigmanya berapa? Kita coba cari dulu sigmanya. Sigma kuadrat dulu deh. Sigma kuadrat kan momen kedua dikurang momen pertama. Momen keduanya tadi mana momen kedua? Ini ya, 5.000 ya. Berarti 5.000 dikurangin dengan 1000/15 kuadrat. Ini sama aja dengan, oke, ini berarti coba kita buat ya. 1000 dibagi 15 dikuadratin. Oke. Nah, itu hasilnya adalah 555,556 ya. Nah, berarti kalau sigmanya tinggal akar dari ini ya. Berarti akar dari 555,556. Katakanlah sekitar 23,57. Nah, berarti si gamma satunya tinggal kita bagi ini. Min 7407 dibagi dengan 23,57. Berarti minus 0, min 7
407 kita bagi dengan 23,57 itu hasilnya sekitar minus 314,25. Nah, jadi skewness-nya itu bernilai negatif 314,25. Boleh nggak negatif? Boleh-boleh aja. Nah, jadi lebih kurang seperti itu kalau misalnya kita mau cari skewness-nya gitu. Kalau misalnya kita mau cari kurtosis, berarti kita cari dulu mu4-nya. Mu4-nya kemarin kayak gimana? Ya ingat lagi nanti rumusnya mu4-nya itu kayak gimana gitu ya. Jadi lebih kurang seperti itu. Jadi memang eh, apa ya, cukup panjang gitu ya caranya. Jadi kayak banyak harus yang kita cari. Apalagi kayak misal nih contohnya ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nih. Ada 7 poin gitu. Nah, jadi memang kalian yang harus berlatih untuk melakukan perhitungan secara cepat gitu ya. Jadi nanti ini coba dikerjain lagi ya dengan rapi gitu, skewness-nya berapa, kurtosisnya berapa, nanti dicari XD-nya sama caranya. Nah, tadi X min D positifnya tadi itu kan udah ada ya, ini harusnya ekspektasi ya. Sorry, ini harusnya ekspektasi ya. Ekspektasi dari X min D tadi ada rumusnya, ekspektasi X dan D ini juga tadi ada rumusnya. Nah, persentil ke 75. Nah, kita coba untuk persentil ya. Tadi kita baru belajar persentil. Nah, gimana cara mencari persentil ke 75-nya? Berarti kita cari apa dulu? P itu sama dengan F PV sama dengan berapa? PV per 100 kuadrat ya. Berarti kita punya PV per 100-nya berapa? P pangkat setengah ya, atau akar P. Berarti kita punya PV-nya itu sama dengan berapa? 100 akar P. Berarti kalau 75, persentil ke 75, P-nya berapa? Ayo, berapa? Kalau misalnya persentil ke 75, P-nya berapa? 0,75 bukan, Bang? Iya, 0,75. Berarti sama aja kalau kita mau cari pi 0,75 itu tinggal 100 dikali akar dari 0,75. Nah, ini tinggal kita hitung aja pakai kalkulator. Berarti 100 akar 0,75 itu nilainya sekitar 86,600 ya. Jadi kayak gitu caranya. Oke, sampai sini dulu ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya sampai di sini? Saya Bang, Iya, silakan. Siapa tadi? yang Oh, Clarissa. rumus yang mu 3 tadi itu Bang. Soalnya Yang tadi mana? ketinggalan waktu dijabarin. Ini. Iya, itu dapetnya dari mana ya Bang? Oke, ini pembahasannya itu ada di pembahasan ini. Oke, saya buka filenya dulu. Nah, ini ya. Untuk penjabarannya ada di sini. Penjabarannya, jadi kita cari dulu ya. Untuk mencari Mi 3, tadi saya langsung pakai hasil akhirnya saja ya. Sebenarnya kan ini tugas kalian kemarin ya, untuk menjabarkan. Ya, jadi mu 3 itu tinggal integral dari min tak hingga sampai tak hingga x pangkat x dikurang mu pangkat 3 fx dx ya. Tadi kan rumus mu k itu adalah integral dari min tak hingga sampai tak hingga x dikurang mu pangkat k fx dx. Nah, jadi si ini, yang inilah sebenarnya yang bentuknya kita manipulasi, kita pecah. Jadi, kita akan membuat X mu pangkat 3 itu sama dengan berapa. Gitu ya. Jadi, ingat aja, bentuk umum dari A plus B pangkat 3 itu sama dengan apa. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita jabarkan, ini hasilnya adalah seperti ini. Ya. Jadi, ingat aja A plus B pangkat 3 itu adalah A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat B ditambah 3A B kuadrat ditambah B pangkat 3 ya. Atau bentukannya kayak gini. Karena dia ini ada di sini A-nya sama dengan X dan B-nya sama dengan min mu ya. Jadi hasilnya X pangkat 3 min 3X kuadrat mu 3X mu kuadrat min mu ke 3 fx dx. Nah, ini tinggal kita jabarkan sebenarnya. Kalau X pangkat 3 dikalikan dengan Fx, integralnya itu sama aja dengan ekspektasi dari X pangkat 3. Nah, kalau misalnya ini X kuadrat dengan Fx ini, otomatis itu sama aja dengan ekspektasi X kuadrat. Ini ada 3 mu di sini, berarti ini 3 mu.
Nah, ini sama, berarti ini X dengan Fx itu adalah ekspektasi X, ini mu kuadrat dengan 3-nya berarti tinggal kita keluarin. Dan ini mu 3-nya itu tetap. Nah, maka ini ekspektasi X pangkat 3 ini adalah ini, mu 3 aksen, yang X kuadrat ini adalah yang ini, 3 mu X kuadrat aksen, kemudian ini, nah perhatikan, ekspektasi X itu kan sama dengan mu, 3 mu kuadrat dikali mu, ini kan sama aja dengan apa? 3 mu pangkat 3 dikurang mu pangkat 3 sama dengan 2 mu pangkat 3. Makanya hasilnya di sini 2 mu pangkat 3. Seperti itu, Clarissa. Clarissa kan tadi ya? Iya, baik Bang. Terima kasih Bang. Ya, untuk yang X pangkat mu 4 ini juga sama prosesnya ya. Ini sudah saya jabarkan, jadi nanti silahkan dicek lagi saja. Seperti itu. Oke, ada yang lain? Izin bertanya, Bang. Iya, silahkan. Saya ingin bertanya di contoh soal yang momen pusat, Bang. Contoh soal momen pusat. Bentar. Di Ini. materi kan. Mana ini? Mana tadi ini? Ini ya? Mana tadi? Momen pusat. Berarti tadi yang ini ya? Iya, Bang. Oh, yang ini ya? Nah, itu kan yang dicari squamous sama kurtosis kan, Bang. Oh Nah, iya. rumusnya kan itu momen pusat per sigma pangkat 3. Nah, tapi Hmm. kenapa yang dipakai raw moment, Bang, yang Oh dicari? iya, benar-benar. Oh ya, ini tadi ini di sini baru dapat raw momennya ya. Berarti tadi ini oke, ini berarti masih salah ya. Berarti ini kita harus cari mu 3-nya. Cari mu 3-nya tadi kita pakai rumus yang ini tadi. Ya. Oke, coba kita kerjain lagi ya. Tadi mu 3-nya itu sama dengan berarti mu 3 aksen ya dikurangin 3 mu 2 aksen mu ditambah 2 mu angka 3. Nah, ini berarti kita harus cari lagi. Nah, berarti tadi yang nilainya ini tadi, yang 34 ini tadi itu adalah nilai dari yang ini, mu aksen 3 ya. Sorry. Berarti ini 342, nolnya berapa itu? 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dikurang 3 dikali mu 2-nya itu adalah yang ini, 98.000. 98.000 dikali dengan mu-nya tadi adalah berapa tadi? 300 ya. 300 ditambah 2 dikali 300 pangkat 3 ya. Nah, ini tinggal kita hitung ulang nilainya berapa. Coba ya kita hitung. Berarti tadi 342 nolnya 5 dikurangin 3 kali 98.000 dikali dengan 3.000. 3.000 ke 300? Oh, 300. 300 ditambahin 2 dikali 300 pangkat 3 ya. Hasilnya itu ternyata 79380000. Nah, inilah yang jadi kita ulang ya, gamma satunya itu adalah 79380000 dibagi dengan 89,443 pangkat 3. Ini dibagi dengan 89,333 sorry 443 pangkat 3 ya. Itu hasilnya adalah 110,96 ya. Jadi skewness-nya yang benar adalah yang ini gitu. Jadi nanti ini yang Y2-nya berarti juga masih salah ya. Jadi diperbaikin mu 4-nya tadi rumusnya apa? Mu 4 tadi itu rumusannya adalah mu 4 aksen dikurang 4 mu 3 aksen mu ditambah 6 mu 2 aksen mu kuadrat dikurang 3 mu pangkat 4 ya. Berarti ini kita masukkan lagi angkanya mu 4 tadi itu adalah 1262 nolnya 7 ya. 1262 nolnya 7. Nah, ditambah 4 dikali mu 3-nya tadi itu adalah 342 nolnya 5
dikalikan dengan mu-nya tadi 300 ya. Ditambah 6, mu 2-nya tadi itu 98.000. Dikali mu-nya tadi 300, dikuadratin, dikurangin 3 dikali berapa tadi? 300 pangkat 4. Nah, ini kita hitung ulang nilainya. Jadi 1262, 0-nya 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ditambah 4 dikali dengan 342, 0-nya 5, 1, 2, 3, 4. Dikali dengan 300, dikurangin dengan 6 dikali 9.800, dikali dengan 9, 1, 3, 4. Sorry, oh yang ini kurang ya? Oke, ini harusnya tandanya kurang. Oke, yang ini yang tambah ya. Sorry, saya tadi salah buatnya. Berarti saya ulang 1262, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dikurangin 4 dikali 3, 4, 2. 0-nya 5 kali 300 ya. Nah, ditambahin dengan 6 dikali 9800 dikali 90000. Eh, 90.000, iya benar. Coba tadi rumusnya berarti mu 3-nya tadi 342. Oke. Oh, negatif ya? Tidak apa-apa berarti. Dikurangin 3 dikali dengan 81, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ini hasilnya itu min 4,7428 kali 10 pangkat 10 ya. Ya, jadi nanti berarti sorry, gamma 2-nya itu tinggal kita bagi sama 8.000 kuadrat. Dibagi dengan 8.000 kuadrat ya, itu hasilnya negatif 741,0625. Jadi hasilnya yang baru adalah yang ini ya. Jadi kurtosisnya negatif, skewness-nya positif. Kayak gitu Alia. Ya, terima kasih. Oke, makasih Bang. Oke, ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada? Ya nanti untuk soal yang ini tadi, yang satu lagi tadi, yang ini, nanti dicoba ya. Yang ini nanti dicoba. Oke, ada pertanyaan sampai di sini. Mungkin untuk tugasnya kemarin, ada yang ingin ditanyain? Tidak ada? Izin bertanya lagi Bang. Iya, Mungkin ingin bertanya yang tugas sih Bang. tugas Kenapa yang mana ya? yang tugas 1 Oke, tugas 1. itu kenapa ini Bang, f aksen X sama dengan 0? Mana? Yang nomor berapa? Nomor 2.3. 2.3 yang ini. Iya Bang. Oke, kenapa f aksennya itu sama dengan 0 gitu ya? Jadi kalau ya ini ketika kita mau mencari modus
itu kita buat f aksen x-nya itu sama dengan 0 gitu. Jadi mirip-mirip kayak kan kalau ini biasanya kan kita mau mencari kalau misalnya kita buat turunannya 0 itu kan kita mau mencari nilai maksimum kayak gitu ya. Nah, jadi ingat tadi modus itu apa yang dia punya fungsi peluangnya itu paling besar gitu. Jadi ibarat kata gini, kan kita punya nih f aksennya ini. Nah, kalau misalnya kita mau coba-coba satu-satu nilai x-nya, kan kita mau cari tahu nih x-nya yang paling besar itu yang membuat peluangnya paling besar itu berapa, itu kan sangat tidak mungkin ya. Di sini syaratnya aja x-nya lebih dari 0 gitu kan, nggak mungkin kita buat satu per satu ya. Kita coba-coba satu-satu gitu. Itu kan nggak mungkin. Nah, jadi caranya itu kita bisa gunakan itu tadi dengan memanfaatkan turunannya kita buat sama dengan 0 gitu. Jadi ketika turunannya itu nanti sama dengan 0, maka disitulah artinya peluang dia paling banyak atau paling besar kayak gitu. Seperti itu. Oke, paham Bang. Terima kasih Bang. Oke, ada lagi yang lain? Tidak ada. Coba. Tidak ada. Bagaimana? Tidak. Kalau tidak, berarti pertemuan malam ini kita cukupkan sampai di sini. Ya nanti silahkan dibaca-baca lagi materinya, dicoba-coba soalnya. Dipahami ini pembahasan tugas duanya. Kalau saya tidak salah, tugas duanya ini itu sudah membahas semua soal latihan yang ada di buku ya. Jadi nanti dipelajarin gitu. Kalau misalnya nanti bingung atau terkendala gitu, bisa hubungin saya gitu. Misalnya mau nanya, misal nomor ini nomor 15, kenapa bisa seperti ini bentuknya, kenapa begini-begini gitu ya. Kalau misalnya ada. Jadi ini silahkan dipelajari lagi ini eh, kenapa bisa hasilnya dapatnya seperti itu gitu ya. Biasanya soal-soal yang masuk itu biasanya itu tadi terkait skewness, kurtosis, kayak gitu itu masuk gitu ya. Kayak ya bentuknya kayak di soal UTS yang tadi gitu ya. Mana tadi soalnya? Ya, ya kayak gini tadi. Oke. Oke, kalau misalnya tidak ada lagi pertanyaan, coba sebentar. Kita cukupkan saja.